Sebagai kota metropolitan yang usianya hampir genap 5 abad, Jakarta terus berkembang cepat untuk menjadi ikon negara Indonesia. Di balik pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan oleh pemerintah agar integrasi menyeluruh terjadi, namun masih banyak dari masyarakat yang terpaksa harus tinggal di pinggiran kota Jakarta, bahkan mereka harus tinggal di lingkungan yang tidak layak. Sebenarnya bagaimana peran pemerintah untuk mendengarkan bahkan merangkul masyarakatnya? Kota Jakarta yang baru saja berulang tahun pada 22 Juni dirayakan dengan beragam kemeriahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya pembaharuan kawasan Rasuna Said. Pemerintah menambahkan beberapa halte, seperti halte Transjakarta Setiabudi Integritas. Halte ini dibangun agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan untuk menunggu transportasi umum di sepanjang Jalan Rasuna Said. Selain itu, jembatan penyeberangan yang semakin ditingkatkan. Bahkan, puluhan tiang monorel berhasil dihilangkan, sehingga trotoar tempat masyarakat berjalan kaki kini bisa lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun 3,8 km jalanan Rasuna Said mencapai 98 miliar rupiah. Pemerintah selalu gencar untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk kemajuan masyarakatnya. Namun kemegahan pembangunan ini bukanlah gambaran yang dirasakan seluruh warga Jakarta. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan masih terdapat ratusan ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai sudut kota. Di tengah geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Untuk melihat wajah lain Jakarta, kami mengunjungi 2 kawasan padat penduduk. Tanah Tinggi di Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Kampung Tongkol di Jakarta Utara. Hanya beberapa kilometer dari pusat pemerintahan dan kawasan bisnis modern, warga di Tanah Tinggi menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Di lorong-lorong sempit di kawasan ini, satu rumah berukuran sekitar 2x3 meter dihuni oleh 3-4 kepala keluarga. Di ruang yang serba terbatas, memaksa setiap anggota keluarga berbagi tempat tidur, bahkan bergantian beristirahat ketika malam tiba. Di tengah kota yang terus tumbuh ke atas dengan gedung-gedung megah, sebagian warganya masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Saya tinggal 13 orang di rumah yang ukuran 6x3, cucu 8, ikut saya, ibu, sama anak itu, 3 itu. Gantian, orang sempit, nggak bisa tidur, 2 kali 3 kali. Banyak tidur sana semua di pos. Kita aja mari nggak percaya tidur di pos. Pas sempit abisnya. Anak mak kalau gantian mak banyak nyamuk itu yang laki. Rasanya udah deh kalau hujan udah jangan hujan deh. Kalau hujan banjir masuk nih kasur basah, semua basah. Ini pada jatuh. Ini pusing kita nih nari duitnya apa. Sementara itu di Jakarta Utara, ada wilayah yang menjadi salah satu kantong permukiman tidak layak huni terbesar di ibu kota. Namanya Kampung Tongkol. Di kawasan ini, rumah-rumah berdiri rapat tanpa jarak. Banyak bangunan rumah nyaris tidak tersentuh cahaya matahari karena berhimpitan satu sama lain. Sirkulasi udara terbatas, sementara ruang hidup semakin menyempit oleh padatnya permukiman. Tak sedikit warga yang harus berbagi fasilitas mandi cuci kakus dengan tetangga di sekitarnya. Kehidupan seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari keseharian mereka. Di sini udah 24 tahun di sini. Udah 24 tahun saya di sini sejak anak saya masih ada kandungan. Ya memang yang punya rumahnya memang harus ditingkat. Jadi kadang banjir waktu tahun 2007 banjir gede. Jadi orang pada ke atas. Ya jemur baju ya kadang bisa kering kalau udah kena ini seng asbes dari atas asbes kering. Kadang udah kering dah kalau kejemuran. Udah bisa susah sih gampang ngejemur tapi kering kena asbesnya panas. Pak, ini tinggal di sini udah berapa lama nih? Ya kurang lebih 3 tahun lebih lah di sini, ngontrak daerah sini.
dirasain? Ya awal-awal mah kaget pas ngontrak di sini tidur gitu. Kok kayak indra kayak gempa gitu. Cuman lama-lama terbiasa lah karena kita ke tempat dagangan deket, gak perlu naik angkot. Udah gitu daerah sini murah-murah. Iya kata saya ini siang apa malam kadang kalau bangun tidur. Tapi kadang lihat lari ke sini oh udah siang gitu. Palingan dari waktu doang sih lihat dari jam tahu waktunya. Panas, kalau keluar kemana itu malah panas ya. Kalau udah begini kan udah terbiasa gitu, jadi ya begitulah. Udah nyaman kayak gini. Kalau jemur pakaian Bu gimana Bu? Ya cuman di sini itu udah kering nih. Udah di itu. Kalau nyuci kan banyak kan pada di itunya di mesin cuci itu, jadi kan udah kering kayak gitu. Kalau sirkulasi udara gimana nih Bu di sini di gang ini? Enak. Kalau itu kan semeriwing, jadi anginnya silir-silir. Masih ada udara Bu? Masih banyak udaranya. Nanti kok tetangga-tetangga ada keluhan gitu nggak Bu? Enggak, biasa rukun sini. Kadang kalau masak apa itu malah berbagi. Di Mati ini kan tadi aku lihat ya Bu, ini rumahnya di sebelah kiri, terus ini dapurnya sebelah kanan. Kenapa sih Bu bisa-bisa gitu? Iya dulu kan ini buat jalanan, jadi dapurnya udah di sini aja kayak gitu. Kamar mandi Bu Ya di situ sebelah dapur. terpisah Bu ya? Iya terpisah. Itu alasannya kenapa Bu terpisah gitu? Ya kan kalau rumah doang kan sempit, ada itu tanah ya udah buat dapur kayak gitu. Sebagian warga mengaku telah terbiasa dengan kondisi lingkungan yang mereka tempati. Puluhan tahun hidup di kawasan padat membuat keterbatasan itu seolah menjadi hal yang lumrah. Namun kenyataannya lingkungan yang minim ruang, cahaya, dan fasilitas dasar yang memadai bukanlah tempat yang ideal untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Jakarta hari ini memang terus bertransformasi. Infrastruktur modern tumbuh di berbagai sudut kota. Jalanan diperbaiki, transportasi publik diperluas, dan ruang-ruang kota ditata semakin cantik. Namun di balik kemegahan itu masih tersimpan pekerjaan rumah yang belum selesai. Ketika sebagian warga menikmati hasil pembangunan, sebagian lainnya masih berjuang keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Pembangunan sejatinya bukan hanya tentang menghadirkan bangunan megah dan fasilitas modern, tetapi juga memastikan setiap warga tanpa terkecuali dapat merasakan kehidupan yang layak dan bermartabat. Di tengah kemegahan gedung-gedung tinggi, pembangunan infrastruktur yang semakin hari semakin digencarkan oleh pemerintah bahkan mencapai puluhan miliar rupiah, terutama menjadi pusat ekonomi dan juga pemerintahan, itulah yang sudah dimiliki oleh Jakarta. Namun sayangnya, belum setiap dari mereka yang tinggal di sini mampu merasakannya. Semoga di usia ke-499 Jakarta, pemerintah bisa lebih melihat realitas yang ada di tengah penduduknya. Semoga setiap dari mereka yang tinggal di sini bisa terus merasa aman dan juga nyaman. Dari Jakarta, Regina Marcella, Henry Pramudia, DAI TV.